Keuangan RI, Sri Mulyani. First of all, yesterday's meeting, you weren't surprised, or were you, that they walked out? No, because we've already communicated very intensively with each of the G20 member countries, and we know that with the war in Ukraine, there is a strong response to that, and many of the G7 saying that they cannot be in the same room with Russia. They cannot accept the invitation that will be extended to the Russia. But I said, as a presidency, it is our job to make sure that this forum will continue, hold the meeting. Kita ini tinggal di negara Indonesia kan dikenal sebagai negara yang paling konservatif gitu ya. Iya. Tapi ada studi baru-baru ini tuh menunjukkan bahwa Indonesia itu menduduki peringkat kedua dengan sebagai negara paling berbahaya di Asia Pasifik untuk wanita. Iya. Sebagai warga lokal, reaksi Mbak tentang hal tersebut kayak gimana? Ya emang bener sih kayak begitu. Lumayan kaget sih Bang, soalnya di lingkungan gue sendiri pun jarang gitu terjadi kayak pelecehan seksual atau apalah gitu buat kasus-kasus mengenai wanita gitu. Bisa dibilang benar, cuman saya nggak mengalaminya Mas. Tapi kalau menurut saya sih emang bener, kelihatannya perempuan itu banyak dilecehin, kayak ada banyak pelecehan seksual buat ke perempuan, ke anak perempuan, kayak yang masih anak-anak, kayak gitu banyak sih. Indonesia juga emang lagi banyak-banyaknya sekarang sih. Dari Laila Mahluh ke Maudy Ayunda punya mimpi yang udah dicatat-catat nggak? Kalau punya apa aja sih yang udah tercapai? Nah, aku mau nambahin yang belum tercapai. Karena mimpi itu harus sesuatu yang aku selalu bilang, mimpi itu jangan nanggung. Iya, mimpi itu harus setinggi mungkin, jangan nanggung kalau mimpi. Apa mimpinya Maudy Ayunda? Ada yang nanya. Oh, mimpinya aku? Oh, ini yang jangan nanggung itu. Kemarin yang mimpi nggak nanggungnya sebenarnya yang kemarin tercapai ini. Itu benar-benar. Ya teman-teman harus tahu, aku benar-benar ngerasa aku gak akan keterima. Maksudnya aku honestly felt like I was beating the odds. Jadi karena itu, ya aku honestly ngerasa itu perjalanan yang cukup jauh lah gitu ya. Terus aku pengen nantinya masuk ke dunia pendidikan memang gitu ya. And I have just some ideas, ada yang aku pengen bikin kayak some type of edutainment startup thing, jadi itu impian. Warga Indonesia saja yang saya liput dan menjadi bagian dari para pemudik, tapi ada keluarga saya juga yang ikut mudik di tahun 2022 ini. Assalamualaikum. Halo dong. Halo. Selamat siang. Oke, nih Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Iwayan Bambang Sutrisno. Iwayan Bambang Sutrisno, ya Bapak saya sendiri ya, Anda ya. Oke, Pak tadi berangkat dari jam berapa nih? Saya dari Bandung, dari Padalarang, berangkat jam 10. Jam 10 dan sampai ke Palimanan Cirebon ini Sekarang jam 2 siang. Jam 3-an lah. Oke, jam 3-an. Tadi cerita dong sama sahabat Kompas TV, perjalanannya gimana, macet atau enggak, nemuin apa aja di jalanan. Oke, kebetulan perjalanannya sangat menyenangkan. Kenapa? Kita sudah berpikiran bahwa pasti di jalan macet, ternyata. Itu nama baik kampung. Saya ingin ke Riau. Kenapa spesifik ke Riau? Karena kita tahu saat ini sedang berlangsung, ada baru kasus yang mencuat dan di Universitas Riau. Ada Fopi Rosea dari Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau. Silakan, apa yang mau disampaikan, Fopi? Oh, Mbak Nana, Mas Nadiem. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Nadiem yang sudah mengeluarkan Permendikbud nomor 30. Terima kasih Mas Nadiem karena tidak jauh dari keluarnya Permendikbud nomor 30, terjadi kasus pelecehan seksual di Universitas Riau. Ini membuktikan apa? Bahwa kasus pelecehan itu memang ada dan memang nyata. Saya dari awal masuk kuliah sudah mendengar desas-desus isu, tapi yang menjadi hambatan adalah korban tidak berani speak up karena tidak adanya payung hukum yang melindungi kami. Kami di sini sebagai Korps Mahasiswa Hubungan Internasional menjadi wadah aspirasi dari teman-teman, akhirnya berani membantu teman-teman kami untuk speak up terkait kasus ini. Karena kami percaya Mbak Siti Suro, dan beruntung Pak Menteri Suharso Manoarfa masih bersama saya bersedia untuk menemani dialog soal RUU IKN. Ya, terima kasih Pak Menteri. Bung Mardhani, kenapa PKS menolak? Yang pertama judulnya sesuai. Undang-Undang IKN
IKN untuk siapa? Oke. Kalau kita lihat masyarakat saat ini top priority-nya bukan pindah Oke. ibu kota. Hmm. Ada COVID-19, ada pekerjaan, ada ekonomi, ada pendidikan, dan lain-lain. Tiba-tiba datang undang-undang IKN. Jadi relevansinya bahkan jauh sekali. Kami nilai jauh panggang dari api. Ya, contohnya lagi, tadi Pak Menteri saya dengar menyebut RPJMP ya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 sampai 2025 tidak ada item ibu kota negara. Yang kita relevansinya Pak Jokowi selalu menyatakan